Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, matahari bersinar sangat cerah, menimbulkan sebuah suasana panas alias sumu. Ini jam berapa sih ini? Panas sekali ini. Aku lihat jam dulu, kok panasnya minta ampun. Jam 1.31, jadi jam setengah 2 ya. Masih terasa sekali panasnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah beberapa hari kita pending karena memang sesuatu itu akan berubah menurut situasi dan kondisi. Aku sebetulnya ingin membahas tentang Tritunggal, hidup dalam dogma, mati dalam logika. Ini terus sampai selesai. Cuman kan di tengah jalan nanti ada sebuah momen-momen yang harus itu segera kita bahas agar dia tidak kehilangan kehilangan up to date-nya ya. Seperti kemarin kita bahas tentang bagaimana ketika Islam itu ada yang mengatakan sebagai Islam intoleran gitu ya. Dan kita sudah bahas mana ada Islam intoleran, dari mana istilah itu. Berikutnya aku akan melanjutkan diskusi kita tentang Tritunggal. Dan Tritunggal ini sampai sekarang di rumah besar saudara Kristen kita masih menjadi sebuah, katakanlah, pertarungan yang hangat antara Kristen Tritunggal dan Kristen Tunggal ya. Sampai sekarang belum selesai sepertinya masalahnya. Bahkan keluar lagi sebuah surat sepertinya itu, tapi masih surat konfirmasi yang ditujukan kepada seorang pendeta yang ganteng, yang keren, yang tambun, subur ya. Ya, sepertinya masih dalam domain di apa sih bahasanya itu, diindikasikan menolak Tritunggal, makanya perlu dikonfirmasi gitu. Tapi untuk pendeta yang satunya, yang pendeta yang JT itu sudah dengan gagah, dengan sebuah keberanian menanggung sebuah konsekuensi, dia mengundurkan diri dari komunitasnya. Ya itulah, seperti yang aku jelaskan. Itu namanya konsekuensi yang harus ditanggung gitu. Oke, aku minum dulu. Lama nggak ngopi. Kalau kata teman-teman kan ngopinya dikurangi Pak gitu. Bukan tidak boleh ngopi. Ini sudah dikurangi ya. Sekarang ngopi lagi. Biasanya madu dari Semarang tuh madunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kopi ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Riau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti kita sekarang masuk sesi yang kelima. Ini ya, pelan-pelan saja karena memang suasananya panas. Yang kelima, ya. Ini sudah kita hapus. Sekarang kita akan meninjau bagaimana filsafat itu ya digunakan untuk merusak akidah di dalam teologi Kristen gitu. Cuman filsafat itu awalnya bagus, bukan sesuatu yang jelek gitu ya. Tetapi tetap saja yang namanya pisau itu kan tergantung mau digunakan untuk apa gitu ya.
Jadi filsafat itu ibarat pisau lah atau ibarat pedang lah. Mau digunakan untuk apa dia gitu ya. Cuman pada dasarnya filsafat itu kan berasal dari kata philo dan sophia ya, cinta kebijaksanaan gitu. Jadi awalnya bagus bagaimana orang berusaha mencari kebenaran lah begitu. Gudangnya filsafat itu Yunani ya, kemudian Romawi, tapi bagaimanapun pionirnya itu Yunani yang itu sudah cukup lama sekali ya, era sebelum Masehi, yaitu Bapak muridnya itu Aristoteles, gurunya Socrates ya, Socrates dan Aristoteles ya. Ini pakar-pakar filsafat ya, yang nanti ini punya pengikut banyak ya. Yang ini alirannya idealisme atau idealisme. Yang ini naturalisme ya. Jadi guru juga akhirnya berbeda dengan murid. Lihat deh, kok kurang Bapak milih. Ini sama-sama guru murid ini ya, tapi akhirnya berbeda juga. Yang gurunya itu filsafatnya idealisme, yang muridnya Aristoteles ya, itu dari natural, dari alam, maka naturalisme. Dan ini nggak bisa ketemu, berbeda. Padahal ini murid, ini guru. Ya, nanti ini di pelajaran ilmu, kalau kita bahas bahwa Al-Quran suatu ilmu, akan dijelaskan ya bagaimana filsafat Socrates dan Aristoteles itu banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran manusia di dunia ini. Karena ini orang-orang zaman era sebelum Masehi. Jadi begitu tua ya. Kemudian filsafat itu bagus seperti yang aku bilang tadi, karena dia makna dasarnya itu cinta kebijaksanaan, philo dan sophia gitu. Tetapi bagaimanapun filsafat itu kan pemikiran manusia, bukan firman, bukan wahyu. Artinya dia bisa saja menjadi benar, tetapi bisa saja menjadi salah gitu ya. Makanya kalau kalian membaca Al-Quran itu ada kata-kata diksi tentang barat dan timur, itu tidak serta-merta diterjemahkan mata angin barat dan timur gitu, enggak. Itu artinya pemikiran barat dan timur, yaitu idealisme dan naturalisme. Dan posisi Al-Quran itu tidak idealisme, tidak naturalisme. Karena Al-Quran itu firman, kalau ini kan pemikiran manusia yang ada relativitasnya. Artinya tidak mesti salah, tapi juga tidak mesti benar, gitu loh ya. Makanya kalau baca Al-Quran, lihat konteksnya. Jangan serta-merta bahwa barat dan timur itu langsung diartikan mata angin. Tidak. Tidak seperti itu. Oke. Nah, dalam filsafat ya, dalam filsafat itu apapun bisa dibenarkan. Apapun. Pendapat apapun bisa dibenarkan. Sejauh Anda bisa membangun asumsi-asumsi yang itu mendukung untuk kebenaran pendapat itu. Ya, begitu. Ya, nanti pertarungannya di asumsi itu kita uji. Apakah asumsinya benar atau tidak benar? Gitu loh. Jadi kita bisa nanti terkecoh kalau kita belajar filsafat seolah-olah itu benar padahal salah. Maka diuji supaya tahu asumsinya itu diuji gitu loh. Sejauh mana asumsinya itu benar. Makanya kalau kita baca buku ini dari pejuang Indonesia ini, Madilog, Materialis, Dialektika dan Logika, ini oleh pejuang Indonesia Tan Malaka. Ini bagus buku-buku Tan Malaka itu ya. Ini kalau kita tidak punya modal filsafat agak repot memahaminya ya. Oke, nah terus begini, Romawi
itu penjajah kedua setelah Yunani. Ya. Artinya Israel itu dijajah oleh dua bangsa besar. Tentunya kalau kita lihat sejarah Israel, pertarungan-pertarungan antar kerajaan-kerajaan juga banyak ya, tapi aku ambil yang besar aja, yang garis besar saja. Jadi sebetulnya kalau kita fokus ke Yesus, itu seolah-olah hanya Romawi yang menjajah Israel, padahal tidak. Jauh ke belakang, Musa ke belakang, terus itu Yunani itu sudah menjajah gitu ya. Makanya ketika Yunani angkat kaki, Yahudi itu terpisah menjadi SNS, Saduki, dan Farisi, menjadi tiga kelompok itu ya. Dan akhirnya setelah itu masuk Romawi terus menjajah gitu loh. Makanya kalian jangan kaget kalau ada Septuaginta, ada Vulgata, itu terjemahan kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dalam edisi bahasa Gerika, Yunani, atau Latin Romawi gitu. Jadi bagaimanapun Septuaginta dan Vulgata itu tidak bisa dikatakan itu kitab suci. Itu terjemahan kitab suci. Ya. Tidak bisa, karena tidak mungkin firman itu turun dalam edisi bahasa Gerika atau bahasa Latin. Tidak mungkin lah nabinya orang Israel kok. Itu kan logika sederhana. Nah, karena dua ini menjajah, ya, artinya bagaimanapun kebudayaannya pasti mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi kehidupan di sana. Tetapi meskipun demikian, orang Israel itu orang yang tahan banting, gitu loh. Tahan banting. Artinya apa? Mungkin untuk hal-hal yang tidak urgen mereka bisa terpengaruh ya. Nanti ada kebudayaan Helenistik gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang urgen tentang teos, tentang konsep Tuhan, Israel tidak mau terpengaruh. Dia tetap memahami bahwa konsep Tuhan mereka adalah Sahadat Shema, yaitu Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Jadi tetap tunggal. Kalau yang itu nggak ada tawar-menawar bagi orang Israel. Gitu ya. Masalahnya di dunia Kristen itu menjadi berbeda, ya, menjadi terpisah menjadi dua besar, dua kanal, yaitu kanal yang Allah tunggal dan kanal yang Allahnya Tritunggal gitu. Di dalam Allah Tritunggal inilah filsafat itu bermain, gitu loh. Seperti tadi aku bilang kan, untuk mencari pembenaran maka filsafat masuk, gitu loh ya. Dan pertarungan tentang Allah Tunggal, Allah Tritunggal dalam kekristenan ini bukan lagu baru, ini lagu lama, cuman kaset baru. Lagu lama didaur ulang dalam kaset baru, gitu loh. Jadi dulu istilah kami masih kuliah ada bilang ini, lagu lama kaset baru, gitu ya. Seperti ini. Ini haruskah percaya kepada Tritunggal? Ini ditulis oleh teman-teman saksi Yehova. Ini bagus sekali analisanya di sini ya. Dan ini Alkitabiah semua ini, ya. Aku kasih tanda merah. Aku kalau baca buku begitu, aku kasih tanda merah. Ini Alkitabiah semua, artinya bisa dipertanggungjawab. Ya. Ini saksi Yehova. Memang saksi Yehova itu salah satu kelompok yang menjadi terkenal sebagai penentang utama Tritunggal. Ya. Sejak aku masih kuliah itu, aku punya teman Katolik, dia bilang, karena dia dari Inde ya, Flores, yang mayoritas Katolik, bahwa saksi Yehova itu sesat gitu ya. Karena Katolik itu kan Allahnya Tritunggal gitu. Makanya sekarang kalau kita tidak tahu, seolah-olah yang menentang konsep Allah Tritunggal itu langsung dikelompokkan saksi Yehova, padahal tidak. Soal saksi Yehova sejak dulu menentang Allah Tritunggal itu iya. Ya. Dan ini pertarungannya nih. Terus dibantah dengan buku ini. Ya. Saksi-saksi Yehova. Haruskah Anda percaya kepada saksi-saksi Yehova? Ya. Bukunya aja sudah salah. Ngapain percaya kok sama saksi Yehova? Percaya ya sama firman. Ini maksudnya mau bantah ini. Ya. Karena tingkat
emosionalnya tinggi, jadi dia salah tulis mungkin ya. Memang ini sih yang nulis teman-teman saksi Yehova gitu loh. Tapi seharusnya kan dia tidak menisbahkan ke saksi Yehova ke judulnya. Masa begini? Haruskah Anda percaya kepada saksi-saksi Yehova? Ya nggak percaya, percaya sama firman gitu loh. Kalau saksi Yehova selaras dengan firman, kita percaya gitu loh. Bukan memberikan cek kosong. Kemarin aku sudah bicara cek kosong kepada saksi Yehova gitu ya. Jadi ini pertarungan lagu lama, ini lagu lama ya. Tuh. Apalagi? Jadi ya, kalian tidak usah kaget kalau ada pertarungan-pertarungan tentang antar pendeta seperti sekarang ini kan sengit gitu ya. Itu lagu lama, karena memang apa, orang itu cenderung akan mencari kebenaran gitu loh. Bukan dogma yang menipu gitu ya, akan mencari kebenaran. Nah, nanti aku akan jelaskan di mana filsafat masuk ke dalam konsep Allah Tritunggal. Ini aku bacakan dulu ya supaya clear. Yang itu istilah-istilah itu tidak dikenal dalam perspektif Yahudi Israel. Tidak kenal mereka istilah-istilah itu. Dan di Alkitab pun tidak pernah membagi Allah menjadi dua bagian seperti itu ya. Menjadi yang kalau disebutkan itu menjadi dibagi seperti ini dia. Bentar, aku carikan. Ousia ya. Ini istilah. Ini istilah ini. Nih, aku harus contek dulu tulisannya takut salah ya. Nih. Ousia. Aduh. Bentar. Ousia. Ya. Dan hipostasis. Mereka pakai istilah ini ya. Ousia dan hipostasis itu ya. Seperti ini. Ousia dan hipostasis ya. Jadi satu ousia ya, konsepnya itu mereka menggunakan konsep ousia untuk satu substansi kealahan dan konsep hipostasis untuk menunjukkan tiga pribadi gitu loh ya. Jadi gini, hipostasisnya itu menjadi tiga ya. Bentar, ini menjadi tiga. Gimana ya? Nah, tiga ya, tiga pribadi. Nah, ini ousianya itu ya satu, substansinya satu. Ya, kalau tulisannya salah mohon dimaafkan ya. Setauku tulisannya begini ya, ousia dan hipostasis ya. Makanya aku copy paste dari bukunya, takut salah tulis nanti. Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ada istilah ousia yaitu substansi ya. Ousia ya, ada istilah hipostasis. Ousia itu apa? Substansinya. Ya. Substansinya satu katanya, tapi pribadinya tiga. Itu loh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Substansinya apa? Itu Allah. Itu loh. Yang jadi masalah, orang Israel itu tidak kenal istilah ousia ini, tidak kenal ini dari mana ini ousia ini loh. Ini dari mana? Hipostasis ini nggak kenal, nggak ada ini. Nggak ada, orang Israel, orang Yahudi nggak kenal istilah ini. Ini dari mana? Inilah kan kejahatan-kejahatan teologis gitu loh. Nggak kenal, kamu tanya ini istilah ini nggak kenal. Orang Israel tuh nggak ngerti apa itu ousia. Dari bahasanya aja, ini bukan bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasanya orang-orang Israel. Karena kekristenan awal, kekristenan perdana,
Nasrani perdana, itu ya Yahudi. Bagaimana bisa masuk ini? Itulah yang aku bilang tadi, filsafat itu ya, semua bisa menjadi benar jadinya. Karena apa? Tergantung bagaimana kita membangun asumsi. Akhirnya apa? Untuk melihat itu benar enggak? Yang kita uji asumsinya. Dia diasumsikan menjadi substansi dan pribadi. Pertanyaanku, kamu kok tahu kalau Allah itu terdiri dari substansi dan pribadi itu dari mana? Allah benar bilang ke kamu bahwa aku ini terdiri dari substansi dan pribadi. Substansiku 1, pribadiku 3. Pernah ngomong gitu? Jangan umat kamu sesatkan. Taat sama Alkitab, gitu loh. Nggak ada. Inilah filsafat ini masuk sehingga ngerusak teologi-teologi di dalam kekristenan. Demi menyokong apa? Menyokong Allah Tritunggal. Kenapa sih kok nggak taat sama Alkitab? Kan dari tanda tanya. Adanya dia tetap tergugat sampai sekarang tahun 2000 masih saja tergugat. Kan kita bisa bertanya, ini benar nggak sih ini Tritunggal ini? Dulu. Kan ini akal-akalan. Bagaimana supaya 3 itu bisa dianggap 1, 1 dianggap 3? Nggak kenal. Kamu tanya sama orang Israel. Berkali-kali aku bilang, tanya sama orang Israel. Mereka nggak kenal apa itu ausia, apa itu hipostasi. Ini apa? Ini dunia filsafat yang disuntikkan ke dalam teologi Kristen untuk mendukung Allah Tritunggal. Karena apa? Karena repotnya menjelaskan. Ya bagaimana 3-1-1-3 itu bagaimana? Logika itu nggak nerima, nggak menolak. Karena apa? Itu melanggar kebenaran akal. Supaya bisa diterima, ya dibikinlah filsafat ini. Karena ruangnya tidak ada yang bisa membenarkan kecuali filsafat. Tetapi ingat, aku bilang tadi, filsafat itu awalnya bagus, tapi di tangan orang-orang jahat, dia bisa menjadi jahat. Sama aja, M16, AK-47 itu bagus kan? Tapi di tangan orang jahat dia juga bisa jadi jahat. Di tangan orang baik dia bisa menjadi baik. Gitu loh. Sama dengan filsafat. Makanya, kalau sudah tercemari filsafat, kacau. Dan aku ulangi lagi, filsafat itu bukan firman. Bukan firman. Filsafat itu pola pikir manusia dalam mencari kebenaran. Nah sekarang, ini kita uji asumsinya itu. Bagaimana membenarkan 1 substansi 3 pribadi ini? Gimana? Kalau kamu bilang, oh begini Pak, oh begitu Pak. Enggak, aku minta di mana Allah membagi dirinya menjadi substansi dan pribadi ini di mana? Di ayat mana? Terus di mana Allah menjelaskan, oh substansinya 1 Pak, pribadinya 3. Itu di mana? Kok nggak dibalik, substansinya 3, pribadinya 1? Kan bisa saja dibalik. Akhirnya seperti pemahaman bahwa Allah yang tunggal itu manifestasinya bisa menjadi 3 wujud. Seperti Hindu itu. Bagaimana Tuhan yang tunggal itu menjadi 3 dewa. Ada Brahmana, ada Siwa, ada Wisnu. Kadang-kadang dia jadi Brahmana, kadang-kadang dia jadi Siwa, kadang-kadang jadi Wisnu. Kenapa enggak begitu? Kenapa terus ini dibalik? Substansinya yang 1, pribadinya yang 3. Jadi ya aku ingatkan, kembalilah, nggak usah pakai akal-akal nggak jelas, namanya ngakali itu nggak benar. Ini filsafat ya. Filsafat kamu suntikkan ke dalam teologi, ya rusak ya. Kalau kamu bilang oh nggak rusak Pak, ya kasih aku jawaban. Di mana? Di mana Allah menjelaskan bahwa dia terdiri dari 1 substansi 3 pribadi. Kalau itu kamu bisa buktikan, di ayat mana? Mana bibirnya Bapak Le? Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di ayat Bible yang mana? Di perjanjian lama, perjanjian baru? Perjanjian baru di mana? Pernah Matius bilang begini? Pernah Yohanes bilang begini? Pernah Markus bilang begini? Pernah Lukas bilang begini? Nggak pernah, mereka nggak pernah membagi menjadi substansi dan pribadi gini.
Orang bahasanya sudah jelas kok. Ousia, hipostasi itu bukan bahasa orang Yunani. Sorry, bukan bahasa orang Israel. Itu loh. Ya, maka dari segi filsafat, aku sudah buktikan bahwa filsafat itu digunakan untuk meracuni konsep teologis Allah yang tunggal di dalam kekristenan, sehingga rusak menjadi Allah Tritunggal. Maka disuntikkanlah filsafat itu. Nanti ujung-ujungnya kalau kita diskusi, dia nggak bisa menjelaskan ini ya. Kalau dia itu sudah kepepet, akhirnya apa? Misteri, Pak. Itu nanti ujungnya misteri. Orang sudah jelas satu kok misteri. Ya misteri orang kamu bagi-bagi seperti ini. Yang bikin misteri kan kamu. Masa Allah memperkenalkan dirinya itu kurang jelas. Kecuali sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah, itu misteri dan itu kita tidak boleh bicarakan. Seperti ulangan 29-29 tadi, yang pernah kita kutip dulu itu. Bagi kita hanya yang Allah nyatakan. Yang tidak dinyatakan itu biar bagi Allah. Allah itu tidak pernah menyatakan seperti ini. Kamu mengada-ada aja. Ya, oke, dari itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.